Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang endgame bisnis online di tahun 2022. Ya, dibilang endgame itu karena ya dilihat dari sekilas, ya ini baru sekilas nih, ya rata-rata atau sebagian besar aja. Bisnis online ini ya untuk sekarang ini banyak orang itu ya pada umumnya ada apa sih, banting setir lah, ada yang tadinya minat sekarang jadi mungkin ke yang lain gitu, karena apa ya, karena ya mungkin namanya bisnis itu hal yang nggak semua orang bisa sih ya. Namanya juga bisnis, berbeda sama ya cari duit model lain lah, cari duit yang model-model ya apalah, entah itu cara cepat atau cara kilat, rahasia-rahasia apa itu. Kalau bisnis ya kita bisnis, nggak ada rahasia-rahasiaan sih. Kalau jualan ya kita jualan barangnya bener, produk atau jasa. Kalau cara cari duit yang ya udah banyak lah yang tipu-tipu, yang kelihatannya bagus keren tapi ternyata scam. Ya kayak seperti apa tuh, pay per click, pay per view yang scam. Ya mungkin ada yang terbukti membayar gitu ya, terpercaya, cuma banyak yang jadi scam karena emang mereka niatnya emang seperti itu gitu. Niatnya awalnya mungkin ya apa sih, awalnya kelihatan baik, tiba-tiba sesuai dengan niat jahatnya, pas udah dirasa targetnya cukup mereka cabut gitu. Seperti kayak bisnis apa yang ngeliat video dapat duit itu jual beli TV, apa per view apa sih, ya seperti itulah. Jadi yang di ya sebenarnya sangat disayangkan, hal-hal seperti itu bikin orang itu jadi apa sih ya, jadi takut gitu. Jadi benar nggak sih bisnis online kok banyak tipu-tipu. Ya seperti kayak kemarin ya, terakhir lah, tadi jalan-jalan ke forum dan yang dilihat ternyata memang banyak penipuan di forum juga gitu. Forumnya tuh sepi, makanya jadi apa sih, yang tadinya forumnya tuh rame, banyak orang sharing, share keberhasilan, share tips trik segala macem, banyak ngangkat komunitas bisnis online, komunitas blogging, komunitas affiliate marketing semua. Tiba-tiba ya sekarang jadi sepi gitu, nggak kayak dulu lagi karena banyak, ya mungkin adminnya udah pada cuek gitu. Ya, ownernya juga udah mentok buntu, gimana lagi orang-orang yang dipercaya buat jadi admin pada cuek. Nah di situ muncullah celah buat para penipu. Mereka menipunya macam-macam caranya, pakai akun yang typo, punya ada member yang udah terpercaya, udah rating bagus, nah dia typo, jadinya kayak fitnah segala macam. Dan itu udah banyak yang ya seperti jual beli saldo PayPal, itu banyak yang tertipu gitu. Biasanya orang jual, dikirim terus nggak ditransfer gitu. Ya, jadinya banyak penipuan, banyak yang nggak menarik lagi deh gitu. Di situ juga bikin apa ya, sebenarnya kayak kayak bisnis yang berdasarkan pengalaman pribadi. Ya ada ponakan sih ikut bisnis yang model pay per view itu, dan kayaknya emang setelah PP pay per view itu ya, udah positif scam, ya dia jadi kecewa gitu, nggak mau bisnis, tadinya semangat
buka laptop, buka handphone, buat cari duit online, receh juga dijabanin, dihajar deh, disikat. Cuma gara-gara kejadian begitu ya, namanya mentalnya masih pemula, itu langsung kayaknya menutup diri. Hal seperti itu sebenarnya ya untuk pemula ya wajar kayak gitu deh. Ya cuma masalahnya kan di tahun 2022 ini Indonesia harus bangkit gitu, jangan kalah bersaing sama negara-negara lain. Sebelumnya kan ya sekedar informasi, kalau orang Filipina ya, kayak dari mulai pelajar, dari dia SMK ke kuliah itu skillnya tuh minimal tuh udah punya skill orang-orang Filipina. Karena Sherman sendiri juga tahu berdasarkan cerita dari bule-bule yang udah pakai, terus dari mereka yang ya rata-rata skillnya tuh minimal bisa Photoshop, bisa edit video, bisa SEO, kayak ya kayak gitu-gitu. Ya kalau orang Indonesia, anak-anak sekolahnya mana tahu kayak gitu ya, mungkin satu dua orang di antara 100, di antara 1000 malah. Ya cuma kalau untuk orang Filipina aja itu udah standarnya, ya karena pemerintahnya tuh udah melek gitu juga. Ya, ya anaknya juga merasakan mau nambah skill, dia juga di masa depannya juga nggak kebingungan untuk cari uang. Kalau cuma ngandalin orang tua atau kerjaan, ya tuh otomatis biaya hidupnya tuh ya rata-rata kurang deh. Nah, kalau ada skill tambahan, edit foto, edit video, dia bisa buka jasa di freelancer atau di Fiverr. Ya seperti itu kan, ya mereka unggul dari kita gitu. Makanya di sini Sirtiman ini bikin channel ya istilahnya biar ya videonya nggak peduliin apa sih, nggak peduliin view atau subscribe deh, yang penting ya mungkin dari 1 atau 100 itu ada yang minat bisnis online yang benar-benar gitu. Karena ya berdasarkan pengalaman ya dulu mungkin tahun 2011 2010 banyak sih anak-anak kuliah ya bingungan cari duit online, pengen belajar, pengen apa sih rahasianya biar cari duit online cepat segala macam. Dulu banyak yang ke rumah anak UI, anak kampus-kampus lain, ya dikasih tahu, di share caranya, karena ya mereka mereka butuh gitu, mereka kuliah kadang ada ngekos, makan aja pada bingung, orang tuanya kadang telat ngirim segala macem. Itu aja anak UI yang nilainya istilahnya bagus-bagus, yang orang pinter-pinter lah. Cuma kalau urusan cari duit itu belum tentu gitu loh. Ya oke lah, mereka kalau lulus UI dapat kerja di bank atau di perusahaan kelas A gitu ya, kelas menengah ke atas lah. Cuma kan ya pas mereka kuliahnya itu ya mereka bingung gitu. Apalagi ya kalau rumahnya jauh lah, jangan kalau rumahnya jauh ya dari dari kampusnya. Kalau meskipun dekat kayak Sir Iman sendiri dulu ya rumahnya dekat lah kampus, cuma kan ada kendala ya problem rumah tangga, nggak bisa bayar restoran segala macam. Nah, seperti itu mau nggak mau jadinya um, berani nggak berani ya coba bisnis online. Kalau enggak ya gimana caranya, mau jualan apa, mau jualan modalnya dari mana saat anak sekolah kan nggak punya modal banyak, kecuali orang tuanya kaya, warisan, ya nggak warisan tapi asetnya banyak. Kalau ini kan ya membantu yang susah, yang istilahnya sulit di dunia, di dunia real, di dunia offline, dengan bisnis online itu dia bisa jadi solusi. Sebenarnya udah banyak sih ya cerita-cerita kesuksesan
dari orang yang istilahnya disabilitas, kekurangan, ada ya istilahnya ada cacat tubuh atau apa, dia untuk di dunia realnya tuh susah. Cuma ya dia mau nggak mau ya cari nafkah di bisnis online gitu. Karena ya untuk minat belajar dan minat belajar sih terutama. Kalau ya sebenarnya apa sih kalau di online ya kita emang ya di depan monitor kita lapak cek atau buat kontennya gitu aja sebenarnya sih, nggak usah dibikin ribet. Cuma kan orang aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya bukan buat saya, kayaknya. Nah yang negatif-negatif seperti itu sebenarnya menghambat kemajuan. Jangan kalah sama yang anak-anak pelajar Filipina nih, mereka lebih susah dari Indonesia tapi mereka tuh emang ya, ya standar, mungkin standar pemerintah pendidikannya ya. Ya kalau di Indonesia sangat disayangkan lah kalau ngeliat kursus-kursus komputer dari sekolahnya aja dulu gitu-gitu aja, nggak bisa, paling mentok di Windows Office. Kalau edit-edit itu apalagi untuk bisnis online, buat web, untuk ya untuk mental buat cari duit kalau dia lulus atau saat jauh dari orang tua itu sangat sangat minim banget gitu. Makanya dengan channel ini ya diharapkan ya mengisi kekosongan, mengisi celah-celah seperti itu yang tadinya mereka yang muda-muda itu kosong, pikirannya kosong, isinya cuma main atau bergantung sama orang tua, ya sekarang harus bisa upgrade diri lah, harus bisa upgrade. Sekarang bisnis online itu sebenarnya terbuka luas, cuma buat orang yang mau belajar, dan nggak mungkin cara instan. Banyak sih ya penawaran-penawaran cara dapat duit instan, entah itu ini investasi apalah, istilahnya mengarah ke sesuatu yang berbau judi, keuntungan, karena ya nggak jelas lah ya, jaminan, bukan jaminan, resiko dan teknik. Ya kalau bisnis online kan simpel gitu, kita jual beli sesuatu itu dapat duit, misalnya pun ikut pihak ketiga entah itu situs kayak Fiverr, itu mereka lancar membayar, withdraw, kita narik duitnya, withdrawnya juga gampang. Nah, kita jual jasa di forum kan ya ada moderator, kalau segala sesuatu dipantau, kalau ada yang nipu atau apa itu moderator yang bertindak, entah itu akun yang nipu dibekuin atau gimana, cuma sebatas itu gitu. Kalau yang bagus kayak kalau bukan forum ya, kalau lewat website ya, website itu harus terbukti membayar, terutama sih untuk ya cara pembayarannya. Kalau mereka nggak bisa bayar pakai cek, minimal pakai PayPal. Ada PayPal itu, kalau ada PayPal itu artinya hampir 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 dipercaya. Kalau yang nggak ada PayPal, nah itu ya harus ragu-ragu. Ini bisnis online seperti itu aja. Mungkin ada sih kayak Amazon yang membayar pakai cek, atau Google AdSense bayar pakai cek, tapi itu ya kayak ClickBank juga pakai cek, cuman tapi itu bisa di withdraw ke rekening bank. Untuk caranya ya bisa ditanya ke ininya deh, cari tutorialnya, bisa di withdraw entah itu pakai wire apa. Yang jelas ya kalau kayak AdSense, ClickBank, Amazon itu kan terpercaya, atau Fiverr yang bisa bayar lewat PayPal. Cuma kalau yang untuk
bisnis ya, bukan bisnis lah, itu investasi, nawarin investasi kayak model apa ya, ya kayak vlogger demo ini, lihat nih udah sekian atau 1 juta mau ikutin program ini bla bla bla. Kalau gitu kan orang gimana nggak tergiur, modalnya larinya ke situ semua, yang seharusnya bisnis membangun kerajaan itu jadi ya, kalau sukses kan bisa mandiri, bisa membantu yang lain, supaya bisa buka peluang kerjaan karyawan. Kalau ikut bisnis model seperti itu duitnya yang ada juga dibabat sama bandarnya gitu. Jaminannya apa? Itu resikonya tinggi sekali. Cuma kan karena orang nggak tahu, orang gaptek, itu duitnya cepat banget dapatnya gitu. Ngeliat vlogger A 1 menit dapat 1 juta, vlogger B 1 menit, C juga 1 menit dapat 2 juta. Itu kan dia mengarahkan orang-orang jadi apa ya? Jadi orang-orang yang bodoh gitu. Ya generasinya jadi apa gitu, yang muda-muda apalagi sampai kebanyakan rata-rata mahasiswa jatuh ke hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berbau scam, menawarkan menawarkan cara cepat tapi ya ujung-ujungnya zong gitu. Ya ya kalau ini sih Priman udah kenyang deh, yang bisnis yang resmi aja itu ya kita harus banting tulang gitu, apalagi bisnis yang kayak gitu. Itu kalau udah ketahuan scam itu gimana mau dapat duitnya gitu. Yang ada kita kepancing lagi, invest lagi panas, yang ada ya habis. Dan untuk bisnis online juga itu ya sebenarnya cara teraman gitu, nggak harus punya modal, bisa dropship atau bisa cari yang receh-receh di Fiverr $5, atau kalau ke forum yang bisa jual jasa, jual artikel atau tulis artikel segala macam, cari langganan ya seperti itulah. Kalau udah lihai bisa bikin tutorial ebook atau kursus video seperti itu ya, bisa bikin web lagi, jual beli website itu di Flipal terus luar atau di dalamnya, jual di forum yang antar member terpercaya, nah di Kaskus atau di forum webmaster lain lah. Jadi bisnis online ya seperti itu aja istilahnya, peluangnya masih besar. Cuma ya banyak pembodohan gitu, yang makanya dibikin end game bisnis online itu seperti itu, banyak pembodohan. Jujur aja lah, kalau ngomongin ada satu situs ya apa yang muncul terus di iklan ya, si itu nomo itu terus terang aja. Jadi juga 10 tahun yang lalu ya sentimen pernah ada situs-situs ya semacam itu banyak makan korban untuk generasi yang pemula lah, anak sekolah yang mulai pengen cari duit online, anak mahasiswa yang buat tambahan ya, selama mereka kuliah itu banyak yang dibantai istilahnya, karena ya ketemunya bisnis seperti itu gitu, bukan bisnis sebenarnya, itu prestasi bodong istilahnya ya. Cuma ya gimana lagi gitu, makanya ya untuk rekan-rekan lah yang bisnisnya ya, namanya bisnis sih ya, bisnis itu apa sih, susah gitu dibilang. Kalau kita mau sharing, kita beberkan dapur apa dapur kita gitu. Kalau nggak sharing ya negara yang nggak maju gitu, banyak pembodohan bisnis, investasi bodong kayak gitu ya. Cuma
ya demi inilah generasi, biar jangan pada gaptek, jangan pada kejeblos sama bisnis-bisnis seperti itu. Makanya dicoba kembali bisnis online yang benar deh. Ini yang benar ya, ya inilah dilihat channelnya, ini benar semua, ada tipu. Dari yang mesin duit otomatisnya juga benar, dari yang cara dapat duit sekian juta dalam waktu sekian jam juga benar, dari cara lama membangun apa, bikin website apa juga ada gitu. Jadi bedanya ya, ya emang bisnis online itu ya harus belajar, istilahnya kalau kita mau perang ya senjata kita diasah dulu yang tajam. Kalau nggak gitu ginan perang senjatanya tumpul ya kalah, musuhnya lebih tajam. Bisnisnya seperti itu. Nah, bedanya kalau investasi bodong, mereka menjanjikan perangnya, kita disuruh kasih duit aja nih gue yang perang, padahal mah perang-perangan itu drama. Kalau bisnis itu kan kita menentukan nasib kita menentukan gimana mau usaha yang maju apa enggak. Ya pasti ada kegagalan segala macam, hal yang membosankan, hal yang bikin kita galau. Ya cuma ya konsisten aja sih, kayak hasil firman ya boleh dibilang bangga dari tahun 2008 2009 ya sampai sekarang lah, ini masih jalan terus, dan yang ikutin perkembangan zaman aja lah. Kalau dulu nggak ada upload video, nggak ada YouTube malah dulu ya sekarang jadinya belajar, jadinya edit thumbnail apalah, software video editor segala macem, itu belajar sih sebenarnya. Kalau boleh bilang ketuaan ya ketuaan, ya cuma ya kembali lagi lah ngelihat rata-rata di Indonesia itu ya ada rasa inilah pengen mengangkat komunitas mencari duit dari online ini, terutama yang para pemula itu, biar jangan kejeblos ke bisnis yang investasi bodong, kan bisnis ya investasi bodong kayak gitu. Ya, jangan juga ya kemakan iklan, kayak iklan-iklan menjanjikan apa ya dulu itu kayak travel, software-nya baru apalah, menjanjikan kemudahan cara cari uang, jual tiket, kenyataannya ya nggak bisa. Ya harus benar-benar apa ya, ya harus dilihat, ya dicek. Jadi mereka kalau untuk jual software biasanya cek update-nya softwarenya gitu. Dilihat di review deh, nanti mereka jual ujungnya doang. Biasanya kalau berhubungan dengan software itu harus ada update sih setiap, ya kayak aplikasi Android lah, mereka kan update terus karena ada bug, ada pembaruan sistem segala macam, ngikutin zaman. Banyak bug, terus bug itu ya emang kurangan dari pembuat programnya, itu dia harus dicek. Ya udah awalnya doang terus dibeli, mereka malas update ya, sebenarnya ya itulah. Makanya kalau ada yang jago update entah itu software atau itulah yang dicari bisnis online, orang-orang seperti itu ya. Cuma kan harus belajar gitu, ngasah skill juga. Untuk ilmu marketingnya juga banyak banyak dicari, orang pengen barangnya laku, saya butuh siapa yang bisa masarin.
Sebenarnya bisnis online ini sebenarnya apa ya, dulu tuh pernah belajar mungkin zamannya pemasaran, marketing pemasaran ya. Ya, cuma kan sekarang ada online-nya. Bedanya dulu ya seperti itu, dulu ya belajar mungkin nggak ada online, belajarnya ya cuma ngereka-reka aja sih, harga harga posisi, salah tempatan barang, posisinya di mana, umur segala macam, gender. Nah sekarang kan ada online, kalau dari ya kayak YouTube aja bisa dilihat dari analitiknya, website juga ada analitiknya, itu ada semua. Nah di situ ya lebih enak lagi lah, di situ udah bisa dilihat langsung, kita nggak usah nebak-nebak arahnya. Kalau misalnya yang lakunya ini ya pilihannya eksekusinya gimana. Ya intinya karena ini udah yang ngobrolnya udah lumayan mau setengah jam. Intinya itu untuk tahun 2022, oke lah, kita harus semangat lagi. Kita harus ya benar-benar bisnis online yang bener lah, jangan ikut investasi bodong ya, nanti ya merugikan lah, nggak ada untungnya. Yang untung yang bandarnya doang, yang invest duitnya ngarep balik modal cepet atau ini, itu nunggu waktu aja, nanti pasti bakal dibabat juga ya. Kalau ya sistemnya kayak kasino kasino lah, mau kasino, mau apa ya, biar kata mau ya berbau fisik kayak ngocok kartu, ngocok dadu segala macam, tetap aja itu udah diatur, bandar nggak bakal kalah. Ya pemain emang dianggap ya mereka ya buang duit, bakar duit buat fun aja sih. Cuma kan orang ada yang benar-benar nyari duit di situ, padahal mah kalau orang kaya mah itu sekadar buat hiburan gitu. Nah, kalau ada orang yang benar-benar punya semuanya dipertaruhkan, ya itulah yang bakal dibabat gitu. Kalau orang kaya mungkin bandarnya dimainkan lah gitu, nggak langsung dihabisin, dimainkan, dikasih enak dulu segala macam. Nah seperti itu, nah, bisnis online tuh biar paham, jangan sampai kejeblos ke yang seperti itu. Oke, untuk 2022 diharapkan bisnis online semangat lagi, forum-forum rame, jualan online di lapak juga banyak produk-produk yang dijual, produk digital, produk fisik, jasa, dan lain-lain. Semangat terus, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditulis di kolom komen, juga share, juga di share, di klik tanda lonceng, juga di subscribe kalau yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.